Hari ini, saya ingin menceritakan kepada kalian sebuah kisah yang mungkin membuat banyak dari kita merasa seperti ditusuk pisau di hati, sebuah kisah tentang pengkhianatan, tentang malam-malam tanpa tidur, dan tentang bagaimana seorang perempuan yang diremehkan bangkit, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membuat mereka yang pernah merendahkannya harus menundukkan kepala. Nama saya Sari, dan ini adalah kisah saya sendiri. Teman-teman, duduklah, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita hidupkan kembali hari-hari yang dulu saya pikir tidak akan pernah bisa saya lewati. Saya lahir di sebuah desa kecil dekat Yogyakarta, tempat di mana semua orang saling mengenal seperti saudara. Orang tua saya mengajarkan bahwa keluarga adalah segalanya, bahwa seorang istri yang baik adalah yang selalu mengutamakan suami dan anak-anak. Saya tumbuh dengan mimpi yang sederhana, sebuah rumah yang bahagia, makan malam yang penuh tawa, dan seorang suami yang mencintai saya dengan tulus. Ketika saya bertemu dengan Bima, saya pikir saya telah menemukan semua yang saya impikan. Dia tinggi, senyumnya hangat, dan cara dia berbicara tentang masa depan membuat hati saya bergetar setiap kali. "Sari," katanya dulu, "kamu akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidupku," dan saya percaya. Saya percaya, seperti kita percaya, matahari akan terbit setiap pagi. Kami menikah setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahannya tidak besar, hanya keluarga dan beberapa teman dekat, tapi bagi saya, itu adalah hari terindah dalam hidup saya. Saya mengenakan kebaya putih dan Bima menatap saya seolah saya adalah seluruh dunianya. Setelah menikah, kami pindah ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Bima bekerja di sebuah perusahaan periklanan dan saya di rumah mengurus segalanya agar dia bisa fokus pada karirnya. Saya tidak mengeluh, saya senang memasak makanan kesukaannya, seperti rendang atau ayam goreng, dan melihat dia tersenyum saat pulang setelah hari yang panjang. Saya pikir, inilah kebahagiaan, inilah yang saya impikan sejak kecil. Hidup kami tidak selalu sempurna, tapi saya selalu berusaha agar semuanya tetap baik. Bima sering pulang larut, kadang harus dinas luar kota beberapa hari, tapi saya tidak pernah curiga. "Pekerjaan sedang sibuk, Sari," katanya, dan saya mengangguk, tersenyum, meski kadang merasa kesepian. Saya mulai bergabung dengan kelompok ibu-ibu di lingkungan, belajar membuat kue, bahkan mencoba menanam beberapa pot kecil di balkon. Saya ingin melakukan segalanya agar rumah kami selalu hangat, agar Bima merasa bangga memiliki saya. Saya pikir, selama saya berusaha, selama saya mencintai sepenuh hati, tidak akan ada yang bisa menghancurkan keluarga ini. Tapi kemudian, suatu hari, saya menyadari ada yang tidak beres. Itu dimulai dari hal-hal kecil, yang awalnya saya pikir hanya karena saya terlalu banyak berpikir. Bima mulai membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dulu, dia biasa meninggalkan ponsel di meja makan, membiarkan saya melihat-lihat foto atau pesan dari temannya. Tapi sekarang, setiap kali saya tanpa sengaja menyentuhnya, dia seperti kaget, seolah saya akan menemukan sebuah rahasia. Saya tertawa, menggoda dia. "Apa sih? Takut aku lihat apa, ha?" Dia hanya tersenyum kaku, bilang bahwa kantornya sedang ada proyek penting, tidak ingin diganggu. Saya percaya, atau lebih tepatnya, saya ingin percaya. Lalu suatu malam, ketika saya sedang merapikan ruang tamu, saya menemukan struk di saku jaket Bima, struk dari sebuah restoran mewah di Kemang, tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Saya melihat tanggal di struk itu tepat Jumat malam lalu saat Bima bilang dia harus lembur di kantor. Saya berdiri diam, memegang kertas tipis itu. Jantung saya berdebar keras. Saya mencoba meyakinkan diri, mungkin itu hanya makan malam dengan rekan kerja, mungkin hanya pertemuan biasa. Tapi kenapa dia tidak cerita pada saya? Kenapa dia harus berbohong? Saya tidak berani langsung bertanya. Saya takut kalau saya membuka mulut, semuanya akan runtuh. Saya menyimpan struk itu di tempat semula, berusaha bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak hari itu, saya mulai lebih memperhatikan.
Bima sering melihat ponsel dan tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat ditujukan untuk saya. Pernah suatu kali, saya mendengar dia berbicara di telepon di kamar tidur, suaranya pelan dan lembut. Seperti saat dia dulu berbicara kepada saya ketika kami baru jatuh cinta. Saat saya masuk, dia buru-buru menutup telepon, bilang hanya rekan kerja yang menanyakan soal proyek. Saya mengangguk, tapi di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Tahukah kalian, rasa curiga itu seperti pisau kecil yang mengiris hati sedikit demi sedikit. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya telah melakukan kesalahan? Apakah saya terlalu membosankan, terlalu biasa, tidak cukup baik untuk mempertahankan pria yang saya cintai? Saya melihat diri saya di cermin, seorang wanita yang masih muda, masih berusaha, tapi kenapa saya merasa sedang kehilangan segalanya? Saya ingin percaya bahwa Bima masih pria yang saya nikahi, tapi tanda-tanda itu, hal-hal kecil itu, terus menghantui saya. Lalu, suatu sore, saat saya sedang melipat pakaian, ponsel Bima berbunyi di atas meja. Dia sedang mandi, dan saya sebenarnya tidak berniat melihatnya, sungguh. Tapi layar menyala, dan saya melihat sebuah pesan muncul, hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia saya berhenti berputar. Aku kangen kamu, sayang, besok ketemu lagi ya. Pesan dari nama yang belum pernah saya dengar sebelumnya, Rina. Saya berdiri di sana, tangan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Jantung saya berdetak begitu kencang, sampai saya pikir akan pecah. Siapa Rina? Kenapa dia memanggil suami saya sayang? Dan kenapa dia membuat saya hidup dalam sebuah kebohongan? Teman-teman, pernahkah kalian merasa seluruh dunia yang kalian bangun tiba-tiba runtuh hanya karena satu baris teks? Saya ingin berteriak, ingin masuk ke kamar mandi, dan langsung bertanya kepada Bima. Tapi saya tidak bisa, saya hanya berdiri di sana, air mata mengalir di pipi, bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi dengan pernikahan saya? Teman-teman, pernahkah kalian merasa seolah-olah jantung kalian diremas? Seperti semua hal yang kalian percayai tiba-tiba berubah menjadi lelucon? Sejak hari saya melihat pesan itu di ponsel Bima, saya bukan lagi Sari yang dulu. Wanita yang dulu tersenyum sambil memasak untuk suaminya yang percaya bahwa cinta sepenuh hati sudah cukup. Kini hanya tinggal hati yang dipenuhi keraguan dan ketakutan. Pesan itu, aku kangen kamu, sayang, besok ketemu lagi ya. Terus terngiang di kepala saya, seperti lagu rusak yang diputar ulang tanpa henti. Saya ingin percaya bahwa saya salah lihat, bahwa itu hanya kesalahpahaman konyol. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari setelah itu, saya berusaha tetap tenang, berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Saya tetap bangun pagi menyiapkan sarapan, tetap bertanya pada Bima tentang pekerjaannya. Tapi setiap kata yang dia ucapkan sekarang membuat saya bertanya, apakah dia jujur atau sedang menyembunyikan sesuatu? Dan kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul lebih jelas. Seolah takdir memaksa saya menghadapi kebenaran. Suatu malam, saat saya sedang mencuci pakaian, saya mencium aroma parfum asing dari kemeja Bima, bukan parfum yang biasa dia pakai, juga bukan milik saya. Aromanya manis dan menggoda, jenis parfum yang hanya digunakan oleh perempuan muda yang percaya diri. Saya berdiri terpaku, memegang kemeja itu, merasa seolah dunia sedang menertawakan saya. Saya bertanya-tanya, siapa yang cukup dekat dengannya untuk meninggalkan aroma ini? Saya mulai lebih memperhatikan, dan semakin saya perhatikan, semakin banyak keanehan yang saya temukan. Bima sering berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, katanya karena ada proyek besar di kantor. Tapi saat saya menelepon kantor untuk menanyakan kabarnya, resepsionis bilang dia sudah keluar sejak siang. Jadi dia kemana? Dengan siapa? Pernah suatu kali, saya melihat dia berdiri di balkon, berbicara di telepon dengan suara lembut, tertawa kecil seperti anak muda yang sedang jatuh cinta. Saat saya tanya, dia hanya berkata, "Ah,
itu teman kantor saja. Tapi saya tahu itu bukan nada suara yang biasa dia gunakan untuk teman. Itu nada suara seorang pria yang sedang berusaha membuat seseorang senang. Lalu suatu hari, saya memutuskan untuk memeriksa dompet Bima. Saya tahu kedengarannya salah, tapi saya tidak punya pilihan lain. Di dalam dompetnya, saya menemukan sebuah kartu nama. Nama di kartu itu adalah Rina Pratama, satu perusahaan dengan Bima dengan jabatan account manager. Di sudut kartu nama itu, ada tulisan tangan kecil, Calme Anteong. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Rina, nama itu lagi. Saya belum pernah bertemu dengannya. Tapi nama itu sekarang seperti duri yang menusuk hati saya. Saya bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa dia meninggalkan nomor telepon untuk suami saya dengan senyum menggoda seperti itu? Dan kenapa Bima menyimpan kartu nama itu dengan hati-hati di dompetnya? Saya mulai mengingat kembali saat-saat Bima menyebut nama Rina dalam obrolan yang lewat. Rina di kantor kerjanya bagus banget, katanya dulu dengan nada kagum. Dia pintar, jago urus klien, semua orang suka dia. Saat itu, saya hanya tersenyum, mengira dia hanya rekan kerja biasa. Tapi sekarang, setiap kata yang dia ucapkan tentang Rina terasa seperti pengkhianatan. Saya mulai membayangkan Rina seorang wanita muda, cantik, percaya diri, mungkin mengenakan gaun ketat dan sepatu hat tinggi. Tipe wanita yang tidak akan pernah bisa saya bandingi. Saya bertanya-tanya, apakah saya terlalu naif? Apakah saya telah membiarkan suami saya jatuh ke pelukan wanita lain hanya karena saya terlalu percaya? Perasaan dan suasana hati saya saat itu sangat sulit dijelaskan. Saya merasa terluka, marah, dan bingung pada saat yang sama. Saya bertanya-tanya, apakah saya terlalu banyak berpikir? Apakah saya menyiksa diri sendiri? Saya ingin percaya bahwa Bima masih mencintai saya, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi tanda-tanda itu aroma parfum, kartu nama, panggilan telepon diam-diam semuanya menumpuk, membuat saya tak bisa lagi menutup mata. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, air mata mengalir di pipi. Saya memikirkan tahun-tahun yang saya habiskan untuk berkorban, makanan yang saya masak. Malam-malam, saya begadang menunggu dia pulang. Apakah semuanya hanya kebohongan? Akhirnya, saya memutuskan bahwa saya tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Saya harus mencari kebenaran. Saya tidak ingin menjadi istri bodoh yang duduk menunggu suami menjelaskan. Saya tidak ingin terus-menerus dibohongi di depan mata saya sendiri. Saya mulai menyusun rencana. Pertama, saya akan mencari tahu tentang Rina, siapa dia, apa pekerjaannya, dan kenapa dia tiba-tiba muncul dalam kehidupan kami. Saya mengambil ponsel, membuka Instagram, dan mengetik namanya. Hanya butuh beberapa detik, saya menemukan akun Rina Pratama. Foto-fotonya membuat saya terkejut. Dia muda, cantik, selalu memakai pakaian bermerek, dan dalam salah satu foto, saya melihat dia berdiri di samping Bima dalam sebuah acara kantor, tersenyum lebar seolah mereka adalah pasangan sempurna. Darah saya mendidih. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah sebuah kebenaran yang mulai terungkap. Saya tahu saya belum bisa langsung menghadapi Bima atau Rina sekarang. Saya butuh lebih banyak bukti. Saya harus yakin bahwa ini bukan hanya kesalahpahaman. Saya mulai berpikir untuk memeriksa ponsel Bima saat dia tidur, atau bahkan bertanya kepada rekan-rekan kerjanya. Saya tahu ini membuat saya terlihat seperti orang yang mencurigai secara diam-diam, tapi saya tidak punya pilihan. Saya harus melindungi diri saya, melindungi semua yang telah saya bangun. Saya berkata dalam hati, Sari, kamu tidak bisa lemah terus. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi, kamu harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidup kalian? Saat itu, saya tidak tahu bahwa apa yang akan saya temukan bukan hanya akan menghancurkan hati saya, tetapi juga membuka jalan yang benar-benar berbeda, jalan yang tak pernah saya bayangkan akan saya tempuh. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya temukan akan mengubah segalanya untuk selamanya. Teman-teman,
Ketika saya memutuskan untuk mencari kebenaran, saya pikir saya sudah siap untuk segalanya. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan kalian untuk momen di mana hati kalian hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah melihat kartu nama Rina dan foto dirinya berdiri di samping Bima, saya tahu saya tidak bisa berhenti. Saya harus tahu persis apa yang sedang terjadi. Seberapapun menyakitkannya kebenaran itu, saya tidak ingin hidup satu hari lagi dalam keraguan, dalam kebohongan manis dari pria yang dulu saya sebut suami. Saya mulai bertindak, tapi dengan hati-hati karena saya tidak ingin Bima curiga. Suatu malam, saat dia tertidur pulas, saya diam-diam mengambil ponselnya. Tangan saya gemetar saat memasukkan kata sandi tanggal pernikahan kami yang sekarang terasa pahit saat saya mengingatnya. Saya membuka aplikasi WhatsApp. Jantung saya berdetak kencang seperti akan meledak, dan kemudian saya melihatnya serangkaian pesan panjang antara Bima dan Rina. Saya menggulir satu persatu, membaca setiap kata. Dan setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk jantung saya. "Sayang, malam ini luar biasa," tulis Rina. "Kamu bikin aku nggak bisa tidur," balas Bima disertai emotikon hati. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam karena saya merasa hampir pingsan. Tapi saya terus membaca. Mereka membicarakan tentang kencan rahasia, makan malam di restoran mewah, bahkan perjalanan dinas yang Bima bilang wajib. Semuanya adalah kebohongan. Tapi yang paling mengejutkan saya bukan hanya kata-kata cinta mereka. Dalam salah satu pesan, Rina menulis, "Sari pasti gak akan curiga, dia cuma tahu masak di rumah aja." Dan Bima membalas, "Haha, kamu benar, dia gak akan pernah ngerti apa yang aku mau." Teman-teman, bisa kalian bayangkan perasaan itu? Pria yang saya cintai, yang saya korbankan segalanya untuknya, bukan hanya mengkhianati saya, tapi juga menertawakan saya, menganggap saya sebagai wanita tak berguna. Saya duduk di sana, dalam gelap, air mata mengalir di pipi, tapi saya tidak menangis keras. Saya tidak bisa. Saya hanya merasakan luka yang begitu dalam, seolah dunia yang saya bangun runtuh dalam semalam. Saya ingin berteriak, ingin berlari ke kamar, dan langsung menghadapi Bima. Tapi saya tidak melakukannya. Saya mengambil tangkapan layar dari pesan-pesan itu satu persatu. Seolah-olah itu adalah bukti dalam kasus yang tidak pernah saya inginkan menjadi korbannya. Saya kirim semua ke email rahasia saya karena saya tahu saya harus menyimpannya dengan aman. Lalu, saya letakkan kembali ponselnya, berbaring di tempat tidur, dan pura-pura tidur. Tapi teman-teman tahu, saya tidak bisa tidur. Bagaimana bisa saya tidur saat bayangan Bima dan Rina tertawa bersama, saling bergandengan tangan, terus muncul dalam kepala saya? Bagaimana bisa saya tidur saat tahu bahwa suami saya telah menjadikan saya bahan tertawaan? Pagi harinya, Bima masih bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Dia mencium kening saya, berkata, "Semoga harimu menyenangkan," lalu pergi bekerja. Saya menatap punggungnya yang menjauh, merasa seperti sedang melihat orang asing. Saya bertanya-tanya, sudah berapa lama dia berpura-pura seperti ini? Berapa kali dia bilang mencintai saya, padahal hatinya milik orang lain? Saya duduk di meja makan, menatap semangkuk nasi yang saya siapkan untuknya, dan tiba-tiba merasa sangat bodoh. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk menjadi istri yang baik. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai gantinya? Pengkhianatan, penghinaan, dan hati yang hancur berkeping-keping. Hari-hari setelahnya, saya seperti orang yang kehilangan arah. Saya berusaha tetap tenang di depan Bima, tapi setiap kali dia tersenyum, setiap kali dia menyentuh saya hanya ingin berteriak, "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Saya mulai memperhatikan bagaimana dia lebih sering menyebut nama Rina, seolah wanita itu adalah bagian penting dalam hidupnya. "Rina presentasi hari ini bagus banget," katanya dengan mata berbinar. Dia memang berbakat di setiap kata yang dia ucapkan seperti tamparan di wajah saya. Saya ingin bertanya, berbakat sampai mana? "Bima, sampai kamu tega meninggalkan istrimu sendiri?" Tapi saya diam. Saya tahu jika saya bicara sekarang,
dia akan menyangkal semuanya dan saya hanya akan menangis sendirian. Saya merasa seperti sedang terpojok. Saya bukan lagi Sari yang ceria dan penuh semangat. Saya melihat diri saya di cermin dan hanya melihat seorang wanita yang lelah, terluka, dan dikhianati. Ada malam-malam ketika saya duduk sendirian di ruang tamu, memeluk bantal, bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dari saya? Apakah saya tidak cukup cantik? Tidak cukup pintar? Atau saya terlalu polos saat percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya? Saya berpikir untuk menelpon ibu saya, menceritakan semuanya, tapi saya tidak ingin membuatnya khawatir. Saya berpikir untuk menghadapi Bima, tapi saya takut dia akan membalikan keadaan dan menyalahkan saya. Saya merasa sangat kesepian, seolah dunia telah meninggalkan saya. Namun kemudian, suatu pagi, saat saya sedang mencuci piring, ada sesuatu dalam diri saya yang berubah. Saya menatap tangan yang telah memasak ratusan kali untuk Bima mencuci pakaiannya, merawatnya, dan saya sadar bahwa saya tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak bisa membiarkan rasa sakit ini menghancurkan saya. Saya tidak bisa membiarkan Bima dan Rina terus menertawakan saya. Saya menghapus air mata, berdiri tegak, dan berkata dalam hati, "Sari, kamu bukan wanita lemah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini kalau mereka menganggap kamu tidak berguna. Buktikan bahwa mereka salah." Teman-teman, itulah momen saat saya memutuskan bahwa saya tidak hanya akan mencari kebenaran, saya akan membuat mereka membayar. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya, tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan jatuh, saya akan bangkit, meski hanya untuk diri saya sendiri. Dan saya berjanji pada diri saya, suatu hari nanti, Bima dan Rina akan melihat saya dan menyesal karena pernah meremehkan saya. Teman-teman, ada momen-momen dalam hidup ketika kita merasa seperti berdiri di tengah badai, tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa. Tapi kemudian, ada suara kecil di dalam hati yang berbisik bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Setelah malam itu malam, ketika saya membaca semua pesan antara Bima dan Rina. Malam ketika saya menyadari bahwa pria yang saya cintai telah menertawakan saya di belakang, saya pikir saya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi saya salah. Luka itu, pengkhianatan itu, tidak menghancurkan saya, justru itu membangunkan saya. Saya masih ingat pagi itu, saat saya berdiri di dapur, menatap tangan saya yang masih gemetar karena apa yang baru saya temukan. Saya berkata dalam hati, "Sari, kamu tidak bisa membiarkan mereka menang. Kamu tidak bisa membiarkan Bima dan Rina hidup bahagia, sementara kamu duduk di sini menangis." Saya menghapus air mata, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan bahwa saya tidak akan menjadi korban lagi. Saya tidak ingin menjadi istri malang yang menunggu suami berubah atau meminta maaf. Saya ingin mereka melihat saya dan menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Saya ingin mereka menyesal. Tapi bagaimana caranya? Saya bukan tipe orang yang suka balas dendam, bukan wanita yang akan datang ke kantor Bima dan membuat keributan atau menghadapi Rina di depan umum. Tidak. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan hanya memalukan mereka, tapi juga mengambil hal yang paling mereka banggakan, harga diri mereka. Saya duduk di meja makan, mengambil selembar kertas, dan mulai berpikir. Kata-kata Rina terus terngiang di kepala saya. Dia cuma tahu masak di rumah aja. Kalimat itu seperti api yang membakar semua rasa takut dalam diri saya. Kalau mereka pikir saya tidak berguna, saya akan buktikan bahwa saya bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Ide pertama yang muncul adalah tentang pekerjaan Bima. Dia selalu bangga dengan posisinya di perusahaan iklan, selalu menyombongkan diri sebagai yang terbaik di timnya. Rina juga dia dipuji banyak orang, disukai klien. Mereka berpikir mereka lebih tinggi dari saya, bahwa saya hanyalah ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia mereka. Tapi bagaimana kalau saya bisa masuk ke dunia itu? Bagaimana kalau saya bisa berdiri lebih tinggi dari mereka?
Saya mulai tersenyum saat ide itu tumbuh dalam kepala saya. Saya tidak akan membalas mereka hanya dengan kata-kata. Saya akan membuat mereka harus menghadapi saya di tempat yang paling mereka banggakan. Tapi untuk melakukan itu, saya tahu saya harus berubah. Saya tidak bisa hanya menjadi Sari, istri yang masak di rumah. Saya harus menjadi versi diri saya yang lebih kuat, lebih cerdas, dan tidak bisa diremehkan. Saya membuka laptop yang biasanya hanya saya pakai untuk lihat resep atau buka Facebook dan mulai mencari kursus online tentang marketing, periklanan, dan manajemen bisnis. Saya membaca tentang perempuan-perempuan yang memulai dari nol dan membangun karir mereka sendiri. Saya sadar bahwa saya tidak sebodoh yang Bima dan Rina kira. Saya hanya belum pernah memberi diri saya kesempatan untuk mencoba. Langkah awal tidak mudah. Saya harus menyembunyikan semuanya dari Bima. Saya bilang padanya bahwa saya ikut kelas membuat kue, agar dia tidak curiga saat saya duduk di depan laptop berjam-jam setiap malam. Saya menyisihkan uang dari belanja harian, sedikit demi sedikit, untuk mendaftar kursus digital marketing. Saya ingat malam-malam ketika saya duduk di ruang tamu, memakai headphone, mendengarkan dosen menjelaskan cara membangun brand, cara mengelola proyek. Kadang saya sangat lelah dan ingin menyerah. Tapi kemudian, saya teringat senyum puas Rina, nada meremehkan Bima, dan saya kembali melanjutkan. Saya berkata dalam hati, Sari, kamu melakukan ini bukan hanya untuk balas dendam. Kamu melakukan ini karena kamu pantas. Saya juga mulai mengubah cara saya memandang diri sendiri. Saya membeli gaun baru bukan untuk mengesankan siapapun, tapi untuk membuat diri saya merasa percaya diri. Saya berdiri di depan cermin dan melatih diri berkata, saya Sari dan saya bisa melakukan segalanya. Kedengarannya konyol, tapi kalian tahu tidak? Kata-kata itu sangat membantu. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai istri yang menyedihkan. Saya mulai melihat seorang perempuan kuat, seorang perempuan yang siap bertarung. Agar rencana saya berhasil, saya tahu saya harus mempelajari lebih banyak tentang perusahaan Bima. Saya diam-diam memeriksa emailnya. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak punya pilihan. Saya menemukan dokumen-dokumen tentang proyek besar yang sedang ditangani perusahaan, klien-klien penting yang ditangani oleh Bima dan Rina. Saya mencatat semuanya seperti seorang detektif. Saya juga menghubungi teman lama saya, Dita, yang pernah bekerja di dunia periklanan. Saya bilang bahwa saya ingin belajar dan dia dengan senang hati membantu mengirim artikel, video, bahkan mengenalkan saya pada beberapa orang di industri. Saya merasa sedang membangun jalan baru, langkah demi langkah. Setiap hari yang berlalu, saya merasa lebih kuat. Saya memikirkan semua kebohongan Bima, semua tawa sinis Rina di belakang saya. Saya ingat bagaimana mereka menjadikan cinta dan pengorbanan saya sebagai lelucon. Tapi saya tidak membiarkan kemarahan itu membutakan saya. Saya ubah menjadi kekuatan. Saya berkata dalam hati bahwa saya tidak melakukan ini hanya untuk balas dendam. Saya melakukannya untuk merebut kembali hidup saya. Saya ingin berdiri di hadapan mereka suatu hari nanti. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyum kemenangan. Teman-teman, saat saya memulai rencana ini, saya tidak tahu kemana ini akan membawa saya. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan membiarkan Bima dan Rina terus menertawakan saya. Saya akan membuat mereka melihat saya dengan mata yang berbeda, mata yang penuh penyesalan, kekaguman, dan pengakuan bahwa mereka telah salah menilai wanita yang dulu mereka anggap tidak berarti. Saya, Sari, akan tunjukkan pada mereka siapa saya sebenarnya. Teman-teman, saat saya mulai merancang rencana untuk membuat Bima dan Rina membayar perbuatannya, saya pikir tangkapan layar pesan-pesan mereka sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Tapi kemudian, saya menyadari satu hal, jika saya ingin mereka tak bisa mengelak, jika saya ingin mereka benar-benar menghadapi konsekuensinya, maka beberapa baris pesan di layar tidak cukup. Saya butuh sesuatu yang lebih jelas, lebih kuat, sesuatu yang bahkan Bima, dengan segala kepandaiannya berkata-kata, tidak bisa sangkal.
Saya ingin kebenaran terungkap di depan mereka. Seperti cahaya matahari yang menerangi sudut-sudut gelap yang mereka coba sembunyikan. Dan untuk melakukan itu, saya tahu saya harus bertindak lebih cerdas dari sebelumnya. Saya mulai berpikir seperti seorang detektif bukan seperti karakter di film, tapi seorang perempuan yang terluka namun tidak membiarkan emosinya menguasai logika. Pesan-pesan antara Bima dan Rina memberitahu saya bahwa mereka berkencan diam-diam, tapi saya butuh bukti yang lebih konkret tentang apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi. Saya ingat struk restoran yang saya temukan di saku jaket Bima beberapa bulan lalu. Itu dari sebuah restoran mewah di Kemang, tempat yang belum pernah dia ajak saya kunjungi. Saya memutuskan untuk memulai dari sana. Suatu sore, ketika Bima bilang dia harus lembur, saya mengumpulkan semua keberanian dan pergi ke restoran itu. Saya mengenakan pakaian sederhana, topi untuk menyamarkan wajah, dan jantung saya berdegup kencang saat masuk. Saya berpura-pura menjadi pelanggan biasa, duduk di sudut ruangan dan mengamati. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan, mungkin sebuah petunjuk, seorang karyawan yang mengenali Bima, atau bahkan melihat dia dan Rina secara langsung. Saya memanggil seorang pelayan, seorang gadis muda dengan senyum ramah dan bertanya santai, "Tempat ini ramai ya? Ada pelanggan tetap nggak?" Dia tersenyum dan bilang memang ada beberapa. Saat saya menggambarkan Bima tinggi, suka pakai kemeja putih, senyum manis, dia langsung mengangguk. "Oh, itu yang sering datang sama cewek cantik rambut panjang, suka pakai baju merah, kan?" Saya mengangguk, meski hati saya terasa diremas. Itu pasti Rina. Saya tidak berhenti di situ, saya meminta si pelayan untuk melihat daftar reservasi. Pura-pura bilang bahwa saya membantu teman mencari tempat untuk pesta. Dia baik hati, menunjukkan beberapa nama yang tercatat, dan saya langsung melihat nama Bima Nugraha muncul berkali-kali. Memesan meja untuk 2 orang, biasanya di malam Jumat. Saya diam-diam memotret daftar itu dengan ponsel, merasa seperti baru menemukan potongan puzzle yang penting. Tapi saya tahu, saya masih butuh lebih banyak. Saya butuh sesuatu yang bukan hanya membuktikan perselingkuhan mereka, tapi menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap saya tidak ada. Saya mulai mengikuti Instagram Rina lebih teliti, bukan sebagai istri cemburuan, tapi seperti seseorang yang sedang mengumpulkan data. Saya perhatikan dia sering mengunggah foto di hotel-hotel mewah, kafe mahal, dan terkadang ada detail kecil yang cocok dengan cerita Bima. Misalnya, dia bilang kantornya merayakan proyek di Bali bersama tim. Tapi, saya melihat Rina mengunggah foto dari resort mewah di waktu yang sama, dengan tagar pagar BSDD at EVAH. Saya mengecek kembali email kantor Bima dan menemukan tiket pesawat, hanya ada nama dia dan Rina, bukan seluruh tim. Saya mencetak semuanya, menyimpannya dalam kotak kecil di bawah lemari pakaian, seperti sedang membangun gudang bukti. Tapi teman-teman tahu, meskipun saya mengumpulkan banyak bukti, saya tetap merasa saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya butuh seseorang yang bisa membantu saya, seseorang yang memahami dan percaya pada saya. Saya teringat Dita, teman lama dari kuliah, yang baru-baru ini saya hubungi untuk belajar soal dunia periklanan. Dita selalu kuat, mandiri, dan tak pernah takut mengatakan yang sebenarnya. Saya menelepon dia, mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil di Blok M, dan menceritakan semuanya. Saya takut dia akan bilang saya lebay. Tapi ternyata tidak. Dita mendengarkan, menggenggam tangan saya, dan berkata, "Sari, kamu nggak pantas diperlakukan kayak gini. Gue bakal bantu lo, tapi lo harus janji satu hal. Jangan biarin mereka hancurin lo." Dita tidak hanya memberi nasihat, dia memperkenalkan saya kepada temannya, Mas Adi. Seseorang yang bekerja di bidang keuangan dan punya kenalan di jajaran atas perusahaan tempat Bima bekerja. Saya tak menyangka Mas Adi bisa menjadi sekutu tak terduga. Dia bilang bahwa perusahaan Bima sedang mencari mitra baru untuk proyek besar, dan dia bisa membantu saya mengakses beberapa informasi internal jika saya butuh. Saya belum tahu pasti akan memanfaatkannya seperti apa,
Tapi saya merasa mendapat kekuatan tambahan seperti saya tidak lagi bertempur sendirian. Hari demi hari berlalu, saya merasa makin percaya diri. Saya tetap mengikuti kelas-kelas online, tetap mencatat semua yang berkaitan dengan Bima dan Rina, dan tetap bersikap normal di depan Bima. Saya tersenyum saat dia berangkat kerja. Tapi dalam hati, saya sedang membangun rencana yang tak pernah dia duga. Saya memikirkan semua kebohongannya, semua ejekan Rina yang menganggap saya cuma tukang masak. Kata-kata, mereka sudah tidak menyakiti saya lagi. Kata-kata itu kini menjadi bahan bakar semangat saya. Teman-teman, saat saya melihat kembali apa yang sudah saya lakukan dari memotret daftar reservasi, memantau Instagram, hingga bertemu dengan Dita dan Mas Adi, saya sadar bahwa saya bukan lagi Sari yang lemah seperti dulu. Saya sedang menjadi perempuan yang tahu apa yang dia inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan sulit, tapi saya tidak takut lagi. Saya siap untuk membuat Bima dan Rina menyadari bahwa mereka telah memilih orang yang salah untuk diremehkan, dan saya berjanji pada diri sendiri saat saya berdiri di hadapan mereka. Mereka tidak akan bisa lagi tersenyum sombong. Teman-teman, pernahkah kalian berdiri di depan sebuah momen di mana kalian tahu segalanya akan berubah? Seperti saat melangkah ke atas panggung disorot cahaya, dan kalian hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya dengan benar. Itulah yang saya rasakan malam itu, malam ketika saya memutuskan untuk menghadapi Bima, bukan untuk mengungkap semuanya. Belum saatnya, tapi untuk melihat bagaimana reaksinya ketika saya menyentuh sedikit rahasianya. Saya sudah siap, saya sudah mengumpulkan bukti, saya punya Dita dan Mas Adi di belakang saya. Tapi ketika duduk di sana, menunggu Bima pulang, jantung saya tetap berdetak kencang seperti ingin meledak, bukan karena takut, tapi karena saya tahu saya akan memulai sebuah permainan. Dan saya tidak akan membiarkan diri saya kalah. Saya sudah merencanakannya dengan hati-hati. Saya tidak ingin membuat keributan, tidak ingin berteriak atau menangis. Saya ingin Bima merasa tidak tenang, ingin dia bertanya-tanya, apakah saya sudah tahu sesuatu? Saya mengenakan gaun sederhana tapi cantik, berdandan ringan, dan duduk di meja makan dengan secangkir kopi, seolah itu malam biasa. Tapi dalam kepala saya sudah berlatih setiap kalimat, setiap tatapan mata. Saya memikirkan pesan-pesannya dengan Rina. Bagaimana mereka menertawakan saya, dan saya berkata pada diri sendiri, Sari, kamu bukan lagi istri polos. Malam ini, kamu akan membuat dia gemetar. Saat Bima masuk ke rumah, saya tersenyum seperti biasa. Tapi kali ini, saya memperhatikan setiap detail di wajahnya, senyumnya yang kaku, pandangannya yang cepat melirik saya seperti sedang memeriksa apakah ada yang tidak beres. Cepat kerja enggak, Mas? Tanya saya dengan suara lembut. Meski saya tahu itu hanya pembuka, dia mengangguk, duduk di sofa, dan mulai membuka ponsel. Kebiasaan yang sekarang hanya membuat saya ingin tertawa sinis. Saya menarik napas dalam, lalu berkata, seolah-olah hanya pertanyaan iseng, oh iya, tadi aku lewat restoran di Kemang, tempat yang sering kamu kunjungi sama teman-teman kantor. Katanya kamu sering ke sana, ya? Saya melihat bahu Bima sedikit menegang, hanya sesaat, tapi cukup untuk tahu bahwa saya mengenai sasaran. Dia menoleh dan tersenyum kaku. Kemang? Oh, mungkin beberapa kali rapat sama Klin. Kenapa emang? Suaranya terdengar tenang, tapi saya melihat cara dia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, tanda dia sedang gugup. Saya memiringkan kepala, tersenyum, dan melanjutkan. Oh ya, katanya tempat itu romantis. Biasanya dikunjungi pasangan. Pernah kesana sama orang spesial? Saya menekankan kata spesial, dan kali ini saya melihat keringat muncul di dahinya, padahal AC menyala dingin. Bima mulai mengganti topik, cepat seperti biasanya, ketika dia ingin menghindar. Kamu gimana? Hari ini ngapain aja? Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Saya tahu dia sedang mencoba mengalihkan perhatian, tapi saya tidak akan membiarkannya lolos semudah itu.
"Oh, aku cuma jalan-jalan aja," jawabku masih dengan suara manis. "Tapi aku lihat ada cewek dari kantor kamu di Instagram. Namanya Rina, gitu dia sering posting foto di tempat-tempat mahal, kayak tempat yang sering kamu datangi. Kalian deket, ya?" Saya menatap matanya langsung dan teman-teman, saya bersumpah saya melihat wajahnya langsung pucat, hanya sekejap, tapi cukup. Bima tertawa, tapi tawanya kering, seperti menelan ketakutan. "Rina, oh, dia cuma rekan kerja biasa. Kamu terlalu mikir," sari dia berdiri, pura-pura mengambil minum, tapi saya lihat tangannya gemetar saat memegang gelas. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk dan tersenyum, tapi dalam hati, saya ingin berteriak, "Kamu pikir kamu bisa bohongin aku, Bima? Kamu pikir aku masih istri bodoh itu?" Saya mengamati setiap gerak-geriknya, bagaimana dia menghindari tatapan saya, bagaimana dia bicara lebih cepat dari biasanya, dan saya tahu saya tidak salah, dia menyembunyikan sesuatu. Dan kepanikan itu hanya membuat saya semakin yakin. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi saat saya menyebut nama Rina. Bima tiba-tiba berbalik, suaranya agak tinggi, "Sari, kamu jangan curiga terus, bisa nggak? Aku kerja keras buat keluarga, tapi kamu malah nanya hal-hal nggak penting kayak gini." Saya terdiam, bukan karena takut, tapi karena saya menyadari dia sedang mencoba membalikan keadaan trik lama yang mungkin sering dia pakai tanpa saya sadari. Saya tersenyum, tapi kali ini senyum dingin. "Gak penting ya? Ya udah, aku cuma tanya kok," jawab saya. Lalu berdiri dan membereskan meja seperti tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, saya tahu percakapan ini telah mengubah segalanya. Bima tidak hanya bersalah, dia takut ketahuan. Saya keluar dari ruang makan, tapi pikiran saya terus berputar. Percakapan ini hanyalah langkah awal, cara untuk melihat bagaimana Bima bereaksi. Dan dia sudah menunjukkan rasa paniknya tanpa saya perlu memaksanya. Saya tahu saya belum siap mengungkap semua, saya masih butuh waktu, bukti tambahan, dan kekuatan untuk membuat dia dan Rina tak bisa lagi menyangkal. Tapi konfrontasi malam itu memberi saya satu hal penting, kepercayaan diri. Saya menyadari bahwa saya bisa mengendalikan situasi, bahwa saya bisa membuat Bima takut hanya dengan beberapa kata, dan itu membuat saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman, saat saya melangkah naik ke kamar dan menutup pintu, saya berkata dalam hati bahwa ini baru permulaan. Bima mungkin merasa dia selamat malam ini, tapi dia tidak tahu bahwa saya sedang mempersiapkan hari di mana dia dan Rina akan berdiri di depan saya bukan sebagai istri yang terluka, tapi sebagai perempuan yang tidak pernah mereka duga. Saya akan tunjukkan bahwa saya bukan wanita yang bisa dipermainkan, dan saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Teman-teman, ada momen dalam hidup ketika kamu merasa bahwa semua yang telah kamu persiapkan, setiap tetes air mata yang kamu telan, semuanya membawamu ke satu titik ledakan. Bagi saya, momen itu datang pada hari yang tidak akan pernah saya lupakan, hari halal bihalal di perusahaan Bima, sebuah acara besar di mana semua karyawan, keluarga, bahkan para mitra berkumpul untuk merayakan setelah bulan Ramadan. Saya tahu ini adalah panggung yang sempurna, bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tapi juga untuk membuat Bima dan Rina menghadapi akibat dari perbuatan mereka di depan orang-orang yang selalu mereka coba buat terkesan. Saya telah menunggu, merencanakan, dan kini saatnya saya melangkah ke cahaya. Acara diadakan di sebuah aula mewah di pusat Jakarta, dihiasi kain sutra emas, lampu berkilauan, dan aroma parfum bercampur dengan wangi ketupat dan opor ayam. Semua orang tertawa, berbincang hangat, mengenakan batik indah, dan saya berdiri di sana, mengenakan kebaya hijau Tosca yang saya pilih dengan hati-hati, merasa seperti seorang pejuang dengan baju zirah. Saya melihat sekeliling, melihat Bima tertawa bersama rekan-rekannya, dan Rina dalam gaun merah mencolok, berjalan ke sana kemari seperti bintang di tengah keramaian. Mereka tidak tahu saya sudah datang. Mereka tidak tahu saya membawa sesuatu yang akan menghancurkan dunia palsu mereka.
Saya telah mempersiapkan semuanya dengan bantuan Dita dan Mas Adi dalam tas saya. Ada sebuah USB yang berisi semua bukti pesan-pesan, foto daftar reservasi restoran, tiket pesawat, bahkan rekaman suara yang saya dapatkan saat Bima tanpa sengaja membiarkan ponselnya merekam percakapannya dengan Rina. Tapi lebih dari itu, saya punya senjata yang lebih besar kesempatan yang dibantu oleh Mas Adi. Perusahaan Bima sedang mencari investor baru dan lewat koneksi Mas Adi, saya diam-diam menghubungi perusahaan lain, mengajukan ide saya sendiri. Saya datang bukan hanya untuk mengungkap mereka, saya datang untuk mengambil alih panggung mereka. Saat acara dimulai, direktur perusahaan naik ke panggung, mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan berbicara tentang kesuksesan tahun ini. Saya berdiri di sudut ruangan, jantung saya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Saya merasakan kekuatan yang belum pernah saya sadari sebelumnya, lalu dia mengatakan kalimat yang saya tunggu-tunggu. Hari ini, kami sangat senang memperkenalkan mitra baru yang akan memimpin proyek besar tahun depan. Silakan sambut Ibu Sari Nugraha. Kerumunan bertepuk tangan dan saya melangkah ke depan, tersenyum. Merasakan tatapan Bima dan Rina seperti anak panah tertuju pada saya. Saya melihat Bima membeku, tangannya gemetar memegang gelas, dan Rina ternganga, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Saya mengambil mikrofon, suara saya tenang tapi tajam. Terima kasih atas sambutannya, saya merasa terhormat bisa berdiri di sini, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sebagai seorang istri. Seorang yang percaya pada kejujuran dan keadilan. Ruangan menjadi hening, penasaran, dan saya tahu inilah waktunya, saya melanjutkan. Tapi hari ini, saya juga ingin berbagi sebuah kisah-kisah tentang kepercayaan yang dikhianati. Saya memberi isyarat kepada teknisi dan layar besar di belakang, mulai menampilkan pesan-pesan antara Bima dan Rina. Saya tidak perlu menjelaskan kalimat seperti, sayang, malam ini luar biasa, dan Sari nggak akan pernah curiga berbicara sendiri. Suara bisik-bisik terdengar, beberapa orang menutup mulut, dan Bima tampak pucat, mencoba maju ke arah saya, tapi dicegah oleh rekan-rekannya. Saya tidak berhenti di situ, saya memutar rekaman suara Rina terdengar jelas. Mas, kamu akan ninggalin dia, kan? Dia nggak punya apa-apa selain dapur. Lalu suara Bima, tenang, semuanya akan aku urus. Ruangan seketika gempar, suara bisik-bisik berubah jadi seruan kecil. Saya menatap langsung ke arah Rina, yang kini menunduk dan mencoba menutupi wajahnya, dan Bima, yang tergagap menjelaskan ke orang-orang di sekitarnya. Saya berkata dengan suara dingin, tapi penuh kekuatan. Dulu, saya pikir, saya hanyalah seorang istri biasa. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak meremehkan orang lain. Bima, Rina, kalian pikir saya tidak berguna? Maka lihatlah saya sekarang. Reaksi dari orang-orang sungguh luar biasa. Rekan-rekan Bima berpaling, menggeleng, beberapa berbisik dengan nada jijik. Beberapa keluarga Bima yang saya undang ke acara itu menatapnya dengan kecewa. Rina mencoba lari keluar dari aula, tapi sorotan lampu panggung terus mengarah padanya. Seolah tidak mengizinkannya melarikan diri, saya tidak merasa senang tidak sepenuhnya, tapi saya merasa lega. Saya telah melakukannya, saya telah mengungkap kebenaran di depan semua orang yang mereka coba kagumi. Tapi saya belum selesai. Saya kembali ke mikrofon, tersenyum. Saya tidak datang hanya untuk menceritakan kisah sedih. Saya datang untuk membangun masa depan baru dengan proyek ini. Saya akan bekerja sama dengan perusahaan ini untuk membawa proyek ke level berikutnya, dan saya harap kita semua bisa bekerja dengan dasar kejujuran. Tepuk tangan bergema kali ini untuk saya. Untuk kekuatan saya turun dari panggung, berjalan melewati Bima yang kini hanya bisa menunduk, dan Rina yang menangis di sudut ruangan. Saya tidak melihat mereka. Saya tidak perlu. Saya tahu saya telah menang. Teman-teman, saat saya melangkah keluar dari aula,
Saya merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak saya. Saya telah membuat mereka membayar bukan dengan air mata atau kutukan, tapi dengan kebenaran dan kekuatan saya sendiri. Tapi saya tahu ini belum akhir. Saya baru saja membuka jalan baru. Dan saya tidak akan berhenti. Bima dan Rina mungkin merasa mereka kehilangan segalanya hari ini, tapi mereka belum tahu bahwa saya masih punya rencana yang lebih besar, bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk menjalani kehidupan yang tak akan pernah bisa mereka capai. Teman-teman, ketika lampu panggung padam dan aku melangkah turun dari podium di acara Halal Bihalal, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang menekan dadaku. Apa yang baru saja kulakukan? Mengungkap kebenaran tentang Bima dan Rina di depan semua rekan kerja, mitra, dan keluarga mereka bukan sekadar balas dendam. Itu adalah momen ketika aku merebut kembali diriku sendiri, merebut kembali harga diri yang mereka coba rampas. Tapi tahukah kalian, yang benar-benar membuatku menyadari kekuatan dari tindakan itu, bukanlah apa yang terjadi saat itu, melainkan apa yang terjadi setelah ruangan itu terdiam dalam keterkejutan. Begitu layar padam, ketika pesan dan suara Bima serta Rina masih bergema di kepala semua orang, ruangan dipenuhi bisik-bisik. Aku berdiri di sudut, mengamati semuanya seperti menonton film. Tapi jantungku masih berdegup kencang, karena adrenalin, rekan kerja Bima yang beberapa menit sebelumnya masih tertawa bersamanya, kini memandangnya dengan tatapan berbeda, tatapan kecewa. Tatapan menghina seorang pria tua, yang kemudian ku ketahui adalah salah satu mitra penting perusahaan, menggelengkan kepala dan pergi tanpa sepatah kata. Keluarga Bima yang kundang untuk menyaksikan kebenaran benar-benar hancur. Panti Bima, seorang wanita yang selalu bangga dengan keponakan suksesnya, berjalan mendekat dan berteriak di tengah kerumunan. Kamu membuatku malu di depan seluruh keluarga. Kamu pikir kamu siapa memperlakukan istrimu seperti itu? Aku melihat Bima menunduk, tak berani menatap matanya. Dan aku tahu dia sedang merasakan harga dari pengkhianatannya. Rina bahkan lebih menyedihkan. Dia berusaha kabur dari ruangan, tapi kerumunan seperti tembok tak terlihat menghalanginya. Beberapa rekan kerja wanita yang dulu dekat dengannya kini berpaling, berbisik satu sama lain. Tak disangka dia seperti itu, pantas saja selalu merasa lebih dari orang lain. Aku melihat Rina berdiri di sana, tangannya menutupi wajah, air mata mengalir. Tapi aku tak merasa kasihan, bukan karena aku kejam, tapi karena aku ingat kata-katanya tentangku, dia cuma bisa masak. Kini, dia bukan lagi bintang di perusahaan, dia hanyalah wanita yang dipandang penuh penghakiman oleh seluruh ruangan. Apa yang terjadi setelahnya bahkan di luar imajinasiku. Saat aku meninggalkan ruangan, aku mendengar beberapa orang bilang bahwa sejumlah tamu merekam seluruh pengungkapan itu dengan ponsel mereka. Hanya beberapa jam kemudian, video-video itu muncul di WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok. Seseorang menambahkan teks, menyoroti kata-kata memalukan dari Bima dan Rina, dan hashtag pagar pelakor tertangkap mulai menyebar. Aku tak bermaksud membiarkan ini menyebar begitu jauh, tapi aku tak bisa menyangkal bahwa itu membuat konsekuensi bagi mereka semakin berat. Bima menjadi bahan omongan di perusahaan. Tak ada lagi yang memandangnya sebagai karyawan berprestasi. Seorang teman Dita bercerita bahwa Bima dipanggil ke ruang direktur keesokan harinya dan meski tak langsung dipecat, semua tahu karirnya terhenti. Rina, dia mengundurkan diri beberapa hari kemudian, mungkin karena tak tahan dengan tatapan dan bisikan setiap kali masuk kantor. Konsekuensinya tak berhenti di perusahaan. Keluarga Bima hampir memutuskan hubungan dengannya. Ibunya menelponku, menangis meminta maaf, bilang dia tak menyangka anaknya melakukan hal sebesar itu. Aku tak menyalahkan ibunya, dia tak bersalah, tapi aku juga tak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di lingkungan kami, kabar itu menyebar seperti api. Tetangga yang dulu mengira Bima suami teladan kini memandangnya berbeda. Sekali waktu, aku mendengar penjual kelontong dekat rumah berkata pada pelanggan, "Kasihan Sari. Baik begitu masih dikhianati suami. Memang laki-laki
baru punya yang baru, yang lama dilupain. Aku tak bilang apa-apa, hanya tersenyum, tapi di dalam hati, aku tahu kebenaran ada di pihakku. Teman-teman, ketika aku melihat kembali apa yang terjadi, aku merasakan kelegaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku pernah takut bahwa aku akan selamanya jadi istri yang menyedihkan, dikhianati dan ditertawakan di belakang. Tapi kini, ketika Bima dan Rina dijauhi dunia, aku merasa seperti merebut kembali diriku. Mereka pikir aku akan diam menanggung, akan menangis dan memohon mereka berhenti. Tapi aku melakukan yang tak pernah mereka duga. Aku bangkit, menghadapi mereka, dan membiarkan dunia melihat wajah asli mereka. Aku tak perlu berteriak atau memukuli mereka untuk merasa menang. Rasa malu di depan umum yang mereka tanggung sudah mengatakan segalanya. Tapi tahukah kalian, meski aku puas dengan apa yang terjadi, aku tak ingin berhenti dibalas dendam. Aku telah membuka pintu baru, pintu yang kulangkahi sebagai mitra perusahaan, seorang wanita yang tak lagi didefinisikan sebagai istri Bima. Aku melihat tatapan orang-orang di ruangan itu. Hari itu, tak hanya keterkejutan, tapi juga rasa hormat. Mereka melihatku bukan hanya sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai wanita kuat yang siap bangkit dan mengubah hidupnya. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari apa yang bisa kulakukan. Teman-teman, setelah hari itu, ketika aku berdiri di panggung Halal Bihalal, mengungkap kebenaran tentang Bima dan Rina di depan semua orang, aku merasa seperti baru saja melangkah melalui pintu yang tak pernah kubayangkan akan berani kubuka. Aku dulu berpikir bahwa luka pengkhianatan akan selamanya membebaniku, bahwa aku tak akan pernah menemukan senyuman tulus lagi. Tapi tahukah kalian, aku salah ketika aku memutuskan untuk bangkit, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi untuk hidup demi diriku sendiri. Segalanya mulai berubah. Aku bukan lagi Sari yang dulu duduk di dapur, bertanya-tanya apa yang salah dariku. Aku telah menjadi versi baru seorang wanita yang tahu nilai dirinya dan tak membiarkan siapapun mendefinisikannya. Beberapa minggu setelah acara itu, aku mulai membangun kembali hidupku. Tapi bukan dari nol, aku sudah lama mempersiapkan secara diam-diam, dan ini adalah sesuatu yang bahkan Bima tak pernah duga. Teman-teman, izinkan aku berbagi rahasia yang kusimpan hingga kini. Selama berbulan-bulan, aku diam-diam mengikuti kursus online di malam-malam ketika aku berpura-pura membuatku untuk menyembunyikan studi tentang pemasaran dan bisnis. Aku tak hanya belajar untuk membalas dendam, aku memulai proyek kecilku sendiri, sebuah perusahaan konsultan iklan yang kubangun dari tabungan kecil dan bantuan Dita. Aku tak pernah ceritakan pada Bima, bukan karena takut, tapi karena aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri, seperti hadiah yang kuberikan pada diri sendiri. Dan kemudian, berkat rekomendasi dari Mas Adi, perusahaan kecil itu menjadi mitra dari perusahaan tempat Bima dan Rina bekerja. Ya, aku tak hanya wanita yang berdiri di panggung untuk mengungkap mereka. Aku adalah pemegang saham besar di perusahaan yang sedang berkembang, dan tepat setelah acara Halal Bihalal, aku diundang secara resmi menjadi direktur utama. Ketika aku melangkah ke kantor baru, dengan papan nama bertuliskan Sari Nugraha CEO, aku merasakan kebanggaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku memandang ruangan itu dengan jendela besar menghadap jalanan Jakarta yang ramai, dan aku teringat hari-hari ketika aku menangis sendirian di ruang tamu. Aku telah menempuh perjalanan panjang, bukan karena keberuntungan, tapi karena ketekunan dan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan teman-teman, ini adalah kejutan yang ingin kubagikan. Ternyata, direktur lama perusahaan yang dulu sangat menyukai Bima adalah sahabat Mas Adi. Setelah kebenaran terungkap, dia memanggilku dan berkata, "Sari, aku tak bisa membiarkan orang seperti Bima terus merusak reputasi perusahaan." Hanya seminggu kemudian, Bima menerima pemberitahuan pemecatan tanpa penjelasan panjang. Aku tak perlu melakukan apa-apa lagi, tindakan Bima sendiri yang menggali kuburnya. Sementara aku membangun hidup baru, Bima dan Rina justru sebaliknya. Aku dengar Bima mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain. Tapi reputasi buruk dari kejadian itu sudah menyebar di seluruh industri.
Tak ada yang mau mempekerjakan seseorang yang videonya menertawakan istrinya beredar di media sosial sekali waktu. Dita bercerita bahwa dia melihat Bima duduk sendirian di sebuah kafe kecil, tampak lesu, tak lagi punya aura percaya diri seperti dulu. Aku tak menertawakannya, tapi aku tak bisa tidak berpikir. Kamu bilang aku tak berguna, Bima? Sekarang siapa yang tak punya apa-apa? Rina. Dia menghilang dari Jakarta, mungkin pulang kampung atau pindah ke tempat lain untuk menghindari tatapan menghakimi. Seseorang bercerita bahwa dia mencoba membuka toko online, tapi tak ada yang mendukung karena hashtag pagar pelakor tertangkap masih menghantuinya di internet. Aku tak perlu melakukan apapun lagi agar mereka merasakan konsekuensi hidup yang melakukannya untukku. Kontras antara aku dan mereka bukan hanya soal pekerjaan atau reputasi. Ini tentang cara aku memilih untuk bangkit. Sementara Bima dan Rina tenggelam dalam rasa malu, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana pagi hari minum kopi bersama Dita, rapat dengan tim baru, atau bahkan membeli seikat bunga untuk merayakan diriku sendiri. Aku mulai menghadiri acara-acara industri periklanan di mana orang-orang memandangku dengan hormat. Bukan karena aku istri seseorang, tapi karena aku adalah Sari, wanita yang bangkit sendiri. Suatu kali, seorang rekan kerja muda mendekat dan berkata, "Kak Sari, aku dengar cerita kakak, dan aku sangat kagum. Kakak membuatku percaya bahwa kita para wanita bisa melakukan apa saja." Teman-teman, saat itu aku tahu aku tak hanya menang untuk diriku sendiri, tapi juga untuk wanita lain yang melihatku. Saat aku duduk di sini menceritakan kisah ini, aku tak lagi merasa marah atau sakit. Aku tak perlu balas dendam lagi. Karena hidupku kini adalah bukti terjelas dari kekuatanku. Aku punya perusahaan yang sedang berkembang, tim yang mempercayaiku, dan hati yang tak lagi terikat oleh kebohongan. Bima dan Rina dulu mengira aku lemah, tapi kini merekalah yang harus hidup dengan penyesalan. Aku lebih kuat dari yang mereka kira, dan aku bangga karena telah bangkit membela diriku sendiri. Teman-teman, jika aku bisa melakukannya, kalian juga bisa. Jangan biarkan siapapun bilang kalian tak cukup baik, bangkitlah, selangkah demi selangkah, dan tunjukkan pada dunia siapa kalian sebenarnya. Teman-teman, saat aku duduk di sini menceritakan kisahku, aku berada di kantor kecil yang telah kuhias sendiri sudut dengan tanaman hijau. Sebuah lukisan laut yang kubeli untuk mengingatkanku pada kebebasan dan secangkir kopi yang masih mengepul di meja. Hidupku sekarang bukanlah mimpi yang sempurna, tapi ini adalah hidupku, dan aku mencintai setiap momennya. Setelah semua yang telah terjadi pengkhianatan, malam-malam panjang menangis sendirian, dan momen ketika aku berdiri di panggung halal bihalal untuk merebut kembali harga diriku, aku telah menemukan kedamaian yang dulu kukira tak akan pernah kuraih. Aku tak lagi bangun setiap pagi dengan ketakutan bahwa aku tak cukup baik. Sebaliknya, aku bangun dengan keyakinan bahwa aku bisa melakukan apa saja selama aku tak menyerah. Hidup baruku adalah perjalanan penemuan diri. Aku menjalankan perusahaan konsultan iklanku, bertemu orang-orang menarik, dan belajar menyeimbangkan antara pekerjaan dan hal-hal kecil yang membuatku bahagia seperti makan malam bersama Dita, merawat tanaman di balkon, atau sekadar duduk membaca buku tanpa gangguan. Aku tak lagi dikenal sebagai istri Bima di mata orang lain. Aku adalah Sari, seorang wanita mandiri, kuat, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai diriku. Ada hari-hari ketika aku sibuk hingga lupa makan siang, tapi aku tak mengeluh karena itu adalah kesibukan yang kupilih, bukan untuk menyenangkan orang lain. Dan setiap kali aku menandatangani kontrak baru atau mendapat pujian dari tim, aku tersenyum dan berpikir, Bima, Rina, kalian bilang aku tak berguna? Lihat aku sekarang. Berbicara tentang Bima dan Rina, aku tak lagi mengikuti kabar mereka seperti dulu, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk orang yang tak lagi pantas. Tapi Jakarta lebih kecil dari yang kalian kira, dan cerita selalu menemukan jalannya kepadaku. Seseorang bercerita bahwa Bima kini bekerja di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota. Dengan gaji rendah,
Tanpa prestis, tanpa kilau seperti dulu. Dia bilang, Bima tampak jauh lebih tua, tak lagi memiliki senyum percaya diri yang dulu kucintai. Sekali waktu, dia mengirimiku pesan. Hanya beberapa baris singkat, "Sari, maafkan aku. Aku tak tahu apa yang telah kuhilangkan." Aku membaca pesan itu, tapi aku tak membalas, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku tak lagi membutuhkan permintaan maafnya untuk merasa berharga. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan kini dia harus menjalaninya, Rina. Aku dengar dia pindah ke Bandung, mencoba memulai kembali, tapi sepertinya tak berhasil. Seorang teman melihatnya bekerja sebagai penjaga toko kecil, tampak pendiam dan menghindari interaksi. Aku tak tahu apakah dia menyesal atau tidak, tapi aku ingat tatapan matanya di acara Halal Bihalal ketika seluruh ruangan memandangnya dengan penghakiman. Mungkin itu hukuman terbesarnya, bukan kehilangan pekerjaan atau reputasi, tapi kehilangan kepercayaan diri yang dulu digunakannya untuk merendahkan orang lain. Aku tak bersuka cita melihat kegagalan mereka, tapi aku tak bisa menyangkal bahwa hidup punya cara untuk memberikan keadilan dengan cara yang tak terduga. Ketika aku melihat ke belakang, aku menyadari bahwa kisahku bukan hanya tentang pengkhianatan atau balas dendam. Ini tentang karma, bukan karma yang kau tunggu untuk menghukum seseorang, tapi karma yang kau ciptakan dengan kekuatanmu sendiri. Aku belajar bahwa ketika kamu terluka, kamu punya dua pilihan: membiarkan luka itu mendefinisikanmu, atau menggunakannya untuk menjadi versi yang lebih baik. Aku memilih yang kedua, dan itulah pelajaran terbesar yang ingin kubagikan kepada kalian. Jangan pernah biarkan kata-kata orang lain, entah itu suami, teman, atau rekan kerja, membuatmu meragukan nilai dirimu. Mereka mungkin menertawakanmu, meremehkanmu, tapi hanya kamu yang menentukan siapa yang akan kamu jadi. Dan jika kamu bertahan, jika kamu percaya pada dirimu sendiri, hidup akan memberikan apa yang pantas kamu dapatkan. Teman-teman, aku dulu adalah gadis desa, bermimpi tentang keluarga sederhana. Aku pernah menjadi istri, berpikir bahwa cinta adalah segalanya, dan kini aku adalah wanita yang berdiri teguh di kakiku sendiri. Tak takut pada tantangan apapun. Aku tak menceritakan kisah ini untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberitahu kalian bahwa siapapun di antara kita bisa bangkit. Tak peduli berapa kali hidup menjatuhkanmu, jika aku bisa melakukannya, kalian juga bisa. Mulailah dari langkah kecil, sebuah kursus, sebuah mimpi, atau keputusan untuk mencintai dirimu sendiri. Biarkan dunia melihat bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Aku ingin mengakhiri dengan sebuah janji kepada diriku sendiri dan kepada kalian. Aku akan terus hidup, bukan untuk membuktikan apapun kepada Bima atau Rina, tapi untuk mengejar mimpi yang dulu kukira tak mungkin. Aku bangga karena telah bangkit, karena telah membela diriku sendiri, dan karena telah menemukan kebahagiaan dalam hidup yang kubangun sendiri. Teman-teman, bangkitlah seperti yang kulakukan. Tunjukkan pada dunia bahwa tak ada yang bisa memadamkan cahayamu. Dan ketika kamu berhasil, tersenyumlah dan katakan, "Aku cukup, dan aku tak akan pernah berhenti."